Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sareza, stambuk A221-20086 dari program studi pendidikan biologi kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia dasar. Percobaan 1, yakni pengenalan alat dan K3, yang dimana dibawakan oleh asisten Kak Selmianti Kondolele dengan stambuk A251-18056. Adapun tujuan dari percobaan tersebut yakni yang pertama, mengidentifikasi beberapa macam alat dan dapat menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenalkan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Yang ketiga, mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Oke, baiklah, langsung ke pembahasan yang pertama, yakni 10 alat beserta fungsinya dalam melakukan praktikum di laboratorium. Yang pertama, gelas kimia. Gelas kimia berfungsi sebagai wadah menampung, memanaskan, dan mencampur larutan. Yang kedua, gelas ukur. Gelas ukur untuk mengukur volume dari suatu larutan. Yang ketiga, corong dan kertas saring. Corong berfungsi untuk memindahkan suatu larutan, sedangkan kertas saring untuk menyaring suatu larutan. Yang keempat, Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi sebagai wadah menyimpan titrat saat titrasi dan dapat digunakan memanaskan sampel larutan. Yang kelima, labu ukur. Labu ukur merupakan wadah atau tempat membuat dan mereaksikan suatu larutan dengan tanda batas tertentu. Yang keenam, tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi sebagai wadah mereaksikan dua larutan atau lebih serta tempat untuk memanaskan larutan. Yang ketujuh, penjepit. Penjepit ini berfungsi menjepit tabung reaksi saat dipanaskan. Yang kedelapan, termometer, yang dimana berfungsi untuk mengukur suhu larutan. Yang kesembilan, pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk mengambil larutan dengan berbagai macam volume. Yang ke-10, batang pengaduk. Sesuai namanya, berfungsi sebagai pengaduk suatu larutan. Oke, baiklah, langsung ke pembahasan yang kedua, yakni K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Di mana dalam melakukan praktikum di laboratorium, kita harus melindungi atau memakai keselamatan kerja kita. Berikut alat pelindung diri dalam melakukan praktikum di laboratorium. Yang pertama, jas laboratorium. Jas laboratorium berfungsi untuk melindungi bagian tubuh kita dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, kacamata keselamatan. Kacamata berfungsi melindungi mata kita dari percikan atau reaksi kimia berbahaya lainnya. Ketiga, sepatu. Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki kita ketika ada suatu larutan atau bahan kimia yang berbahaya jatuh berceceran ke bawah. Yang keempat, masker. Masker berfungsi untuk melindungi atau mencegahnya terhirup bahan gas kimia yang berbahaya. Yang kelima, sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari ceceran atau tumpahan larutan kimia yang berbahaya yang dapat membuat tangan kita terluka. Oke, baiklah, demikian pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.